Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Kewan Ranto dari Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknik NPM 41187001230019. Saya di sini akan mengartikan pengertian tentang soal nomor satu, pengertian tentang hadas kecil. Hadas kecil adalah keadaan seorang yang mengalami keluarnya air seni atau buang air besar. Hadas kecil juga tidak seberat hadas besar yang tidak membutuhkan mandi wajib, tetapi seorang harus melakukan wudhu agar dapat melaksanakan ibadah dengan suci. Adapun cara menghilangkan hadas kecil, untuk menghilangkan hadas kecil cukup berwudhu secara tertib dan urutannya harus sesuai yang telah dijelaskan di atas dan tidak diselingi aktivitas lain. Adapun syarat dan rukun wudhu. Ada syarat dan rukun wudhu yang harus diperhatikan. Wudhu dilakukan untuk membersihkan hadas kecil sebelum mengerjakan beberapa ibadah, salah satunya sholat. Wudhu wajib dilakukan untuk menggunakan air bersih yang suci dan mensucikan. Adapun rukun wudhu yaitu adalah niat ketika membasuh muka, terus membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap bagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Tertib berurutan sesuai dengan yang telah kami sebutkan. Adapun pengertian hadas besar, hadas juga dapat diartikan sebagai kondisi yang dipandang tidak suci dan menghalangi syarat sah untuk ibadah. Orang tersebut disebut adalah hadas besar ketika telah terjadinya haid, nifas, melahirkan, keluar sperma atau junub. Cara menghilangkan hadas besar yaitu ada beberapa cara. Membasuh tangan 3 kali, membersihkan segala kotoran atau najis yang masih menempel di badan. Berwudu dengan sempurna, mengguyur kepala 3 kali, bersamaan dengan itu melakukan niat menghilangkan hadas besar. Selanjutnya mengguyur bagian badan sebelah kanan 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan badan sebelah kiri juga sebanyak 3 kali. Selanjutnya menggosok tubuh depan maupun belakang sebanyak 3 kali, menyela rambut atau jenggot bila punya. Yang kesembilan, mengalirkan air kelipatan kulit pangkal rambut. Sebaiknya hindari tangan dari menyentuh kemaluan, kalaupun tersentuh sebaiknya berwudu lagi. Soal nomor 2 itu adalah pengertian sholat fardu. Salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang sudah balik dan berakal. Sholat fardu merupakan ibadah yang sangat penting dalam Islam karena merupakan salah satu kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh setiap muslim. Adapun syarat sah sholat fardu yaitu mengetahui waktu sholat, yaitu yang kedua suci, yang ketiga menutup aurat, yang keempat menghadap kiblat, yang kelima niat, yang keenam tertib, yang ketujuh meninggalkan percakapan dan perbuatan yang tidak berkaitan dengan sholat, yang kedelapan tidak makan dan minum. Adapun rukun sholat fardu ada 14. Yang pertama berdiri dalam sholat wajib bagi yang mampu, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga membaca surat al-fatihah, yang keempat ruku, yang kelima bangun dari ruku, yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud, yang ke-8 bangun dari sujud, yang ke-9 duduk di antara dua sujud, yang ke-10 tumaninah, yang ke-11 membaca tasyahud akhir, yang ke-12 duduk pada tasyahud akhir, yang ke-13 duduk 2 kali salam yaitu membaca assalamualaikum 2 kali, yang ke-14 tertib. Adapun hal yang membatalkan sholat yaitu dalam keadaan berhadas besar atau hadas kecil, yang kedua berbicara dengan sengaja, yang ketiga banyak bergerak selain gerakan sholat. Adapun soal nomor 3 itu pengertian puasa di bulan Ramadan. Pengertian puasa di bulan Ramadan sendiri bermakna menahan atau dalam istilah bahasa disebut as-saum. As-saum diartikan sebagai cara untuk menahan diri dari perbuatan serta hawa nafsu yang bisa membatalkan puasa dimulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Adapun syarat untuk berpuasa yaitu niat. Niat merupakan kunci utama dalam menjalankan puasa. Yang kedua beragama Islam, yang ketiga balik, yang keempat beragama, yang kelima mampu, yang keenam suci dari haid dan nifas. Adapun rukun dan sunnah puasa, menurut mazhab Syafi'i rukun puasa itu ada 3. Yang pertama menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, yang kedua niat, yang ketiga orang yang berpuasa.
Adapun sunnah untuk berpuasa, bersegera berbuka ketika sudah waktunya tiba. Yang keempat, berbuka dengan kurma atau yang manis-manis. Terus selanjutnya berdoa setelah berbuka, makan sahur sesudah tengah malam, mengakhirkan sahur, memberi makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, memperbanyak tadarus Al-Quran. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu hal utama adalah yang membatalkan puasa menahan hawa nafsu. Terus termaksud nafsu makan dan haus. Hal yang membatalkan puasa adalah makan dan minum dengan sengaja ataupun muntah dengan sengaja. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.